Selamat pagi, Sir Daniel dan juga selamat pagi semuanya. Nama saya Brandon saja dari kelas 11 MIPA. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang literasi digital. Nah, literasi digital itu apa? Literasi digital itu merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan juga lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan dan memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Lalu untuk macam-macam itu ada 4. Yang pertama itu digital skills. Di era digital, kemahiran dalam keterampilan digital sangat penting untuk kesuksesan pribadi, akademis, dan profesional. Ini mencakup literasi komputer dasar, kemahiran dalam menggunakan perangkat lunak produktivitas, dan memahami alat komunikasi digital. Yang kedua, digital culture. Menumbuhkan budaya digital positif, mendorong kolaborasi, inovasi, dan juga penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Hal ini mencakup peningkatan komunikasi terbuka, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Yang ketiga, digital ethics. Seiring dengan teknologi, perkembangan etika menjadi semakin penting. Etika digital menangani masalah-masalah seperti privacy, keamanan data, kekayaan intelektual, dan pengembangan AI yang bertanggung jawab. Yang keempat, digital safety. Dengan meningkatnya ancaman digital, memastikan keamanan digital sangatlah penting. Hal ini termasuk menggunakan kekerasan yang kuat, menerapkan langkah-langkah keamanan. Lalu, yang menurut saya, produk yang saya pilih menurut saya itu sangat berguna di era digital itu adalah virtual reality. Nah, apa sih virtual reality? Virtual reality ataupun VR itu merupakan teknologi komputer yang dapat membuat pengguna mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan dalam dunia maya dan disimulasikan, sehingga terasa seperti dalam lingkungan tersebut. Nah, untuk sejarahnya, virtual reality memiliki sejarah yang panjang dan perkembangannya itu terus berlanjut. Konsep dasar VR pertama kali muncul pada awal abad ke-20, tapi teknologi yang mendukungnya itu baru mulai berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1960-an, Ivan Sutherland dan saudaranya Ralph Sutherland mengembangkan sensorama, mesin yang dapat menyajikan pengalaman sensorik multidimensi. Pada tahun 1980 dan 1990-an, beberapa perusahaan mulai mengembangkan headset VR, tapi teknologi ini belum mencapai popularitas massal. Pada tahun 2010, popularitas VR meningkat dengan kemunculan headset seperti Oculus Rift. Perusahaan besar seperti Google, Sony, dan HTC juga turut mengembangkan teknologi VR mereka sendiri. Saat ini VR digunakan dalam berbagai bidang, termasuk hiburan, pendidikan, kesehatan, dan juga industri. Lalu untuk penemu dan juga pembuatnya, meskipun banyak perusahaan yang berkontribusi pada perkembangan teknologi VR, tapi beberapa tokoh yang signifikannya itu, yang pertama itu ada Ivan Sutherland dan juga Ralph Sutherland, pengembang sensorama pada tahun 1960-an. Lalu ada Oculus VR didirikan oleh Palmer Luckey, menciptakan headset Oculus Rift yang kemudian diakuisisi oleh Facebook. Ada Sony mengembangkan headset VR PlayStation yaitu PlayStation VR. Lalu ada HTC bersama dengan Valve mengembangkan HTC Vive. Lalu ada Google mengembangkan Daydream VR dan Cardboard serta terlibat dalam proyek VR lainnya. Lalu untuk Liban VR itu sendiri, yang pertama itu untuk pendidikan dan pelatihan, digunakan untuk pelatihan industri dan pendidikan untuk mensimulasikan situasi nyata tanpa resiko fisik. Yang kedua itu pengalaman hiburan yang unik. VR menyediakan pengalaman hiburan yang lebih interaktif dan juga mendalam, baik dalam game, film, ataupun konten lainnya. Lalu kemajuan dan kesehatan, VR digunakan dalam rehabilitasi medis dan terapi mental untuk membantu pemulihan pasien. Nah, ada juga kekurangannya. Kekurangannya 3, pertama biaya. Perangkat keras VR dan kemudian sangat sering kali mahal sehingga membatasi aksesibilitasnya. Kedua, motion sickness, beberapa orang mengalami mual ataupun pusing saat menggunakan VR, terutama jika gerakan dalam dunia virtual tidak sejalan dengan gerakan fisik mereka. Yang ketiga, isolasi sosial. Penggunaan VR dapat merasa isolasi dari dunia nyata, terutama jika penggunaan VR dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Lalu hubungannya dengan konsep digital itu, yang pertama itu hubungan dengan digital skill. Penggunaan VR memerlukan keterampilan digital tertentu untuk berinteraksi dengan lingkungan virtual. Pengguna VR perlu memahami cara menggunakan perangkat keras seperti headset dan controller, mengoperasikan perangkat lunak VR, dan memahami navigasi dalam dunia virtual. Yang kedua, dengan digital ethics. Pertimbangan etika digital menjadi relevan dalam pengembangan dan penggunaan VR. Beberapa isu etika digital yang muncul termasuk privasi data pengguna, keamanan, dan juga penggunaan VR dalam konteks sosial yang dapat menimbulkan konflik ataupun dampak negatif. Adopsi VR yang bertanggung jawab memerlukan perhatian terhadap etika digital, seperti hak privasi dan juga transparansi dalam pengumpulan dan juga penggunaan data pengguna. Lalu yang ketiga itu adalah dengan digital safety. Digital safety menjadi krusial dalam konteks VR, terutama karena pengguna VR seringkali terisolasi dari lingkungan fisik sekitarnya saat menggunakan headset. Keamanan digital dalam VR melibatkan perlindungan dari ancaman keamanan cyber seperti malware dan juga serangan phishing. Lalu yang keempat itu hubungannya dengan digital culture. VR dapat mempengaruhi budaya digital dengan menciptakan pengalaman sosial dan interaksi dalam lingkungan virtual. Munculnya budaya digital yang unik dalam VR seperti komunikasi virtual, acara, ataupun pertunjukan virtual dapat membentuk dinamika budaya yang berbeda dari budaya digital konvensional. Secara keseluruhan, integrasi VR dengan keterampilan digital, etika digital, keselamatan digital, dan juga budaya digital merupakan bagian integral dari pengembangan dan juga adopsi dari teknologi ini. Pemahaman yang baik terhadap aspek-aspek ini dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, etis, dan juga membangun dalam era VR. Pengembangan teknologi VR masih terus berlanjut, dan dengan perkembangannya lebih lanjut, manfaatnya itu bagi berbagai bidang itu dapat menjadi semakin signifikan. Sekian presentasi saya mengenai literasi digital dan juga VR, dan terima kasih karena sudah mendengarkan.